Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi dengan Kak Lina. Di sini Kak Lina mau membahas tentang pengukuran suhu. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih itu suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Gimana sih Kak cara mengukur suhu? Nah, caranya gampang banget ya. Nah, sebelum itu Kak Lina mau jelasin ke kalian tentang perbandingan skala pada termometer. Nah, di sini sudah ada perbandingannya ya. Yang atas merupakan titik didih air, yang bawah titik beku air. Nah, Celsius. Celsius titik bekunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Fahrenheit. Fahrenheit titik bekunya 32 derajat Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Kelvin. Kelvin titik bekunya 273 Kelvin, titik didihnya 373 Kelvin. Reaumur. Reaumur titik bekunya 0 derajat reaumur dan titik didihnya 80 derajat reaumur. Nah, setelah itu kalian cari perbandingannya, yaitu dengan cara titik didihnya dikurangi titik beku. Celsius 100 dikurangi 0 sama dengan 100. Fahrenheit 212 dikurangi 32 sama dengan 180. Kelvin 373 dikurangi 273 sama dengan 100. Reaumur 80 dikurangi 0 sama dengan 80. Lalu kalian sederhanakan ya. Nah, tadi kan Celsius kan 100, Fahrenheit itu 180, Kelvin itu 100, Reaumur itu 80. Nah, semuanya itu dibagi 20. Jadi, Celsius itu 5, Fahrenheit itu 9, Kelvin itu 5, Reaumur itu 4. Sampai sini sudah paham kan? Nah, selanjutnya Kak Lina kasih tahu kalian gimana sih cara menghitungnya. Tadi kan perbandingannya Celsius itu 5, Fahrenheit itu 9, Kelvin itu 5, Reaumur itu kan 4. Nah, setelah itu kalian menggunakan rumus yang ditanya atas, yang diketahui bawah, kali besar nilai yang diketahui. Nah, khusus untuk Fahrenheit dan Kelvin, kalau Fahrenheit kalau ditanya itu ditambah 32, kalau diketahui dikurangi 32. Nah, sedangkan kalau Kelvin kalau ditanya itu ditambah 273, kalau diketahui dikurangi 273. Nah, ini rumus yang lebih panjang ya. Kalau dari Celsius ke Reaumur itu 4/5 dikali Celsius. Kalau Celsius ke Fahrenheit 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Kalau Celsius ke Kelvin, Celsius ditambah 273. Nah, kalau Reaumur ke Celsius itu 5/4 kali Reaumur. Kalau Reaumur ke Fahrenheit, 9/4 dikali Reaumur ditambah 32. Kalau Reaumur ke Kelvin, 5/4 dikali Reaumur ditambah 273. Kalau Fahrenheit ke Celsius, 5/9 dalam kurung Fahrenheit dikurangi 32. Kalau Fahrenheit ke Reaumur, 4/9 dalam kurung Fahrenheit dikurangi 32. Kalau Kelvin ke Celsius, Kelvin dikurangi 273. Kalau Kelvin ke Reaumur, 4/5 dalam kurung K-273. Jadi kalau Fahrenheit yang ditanya itu ditambah 32. Nah, kalau Fahrenheit diketahui itu dikurangi 32. Sama seperti Kelvin. Kalau Kelvin ditanya itu ditambah 273. Kalau Kelvin itu diketahui dikurangi 273. Sampai sini sudah paham kan? Nah, kita langsung ke soalnya aja ya biar lebih paham. Nah, ini dia soalnya ya. Suhu suatu benda 80 derajat Celcius.
Tentukan suhu tersebut ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, langsung Kak Lina jawab ya. Nomor 1 kan yang ditanya Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu kan perbandingannya 9. Kalau Celsius itu 5. Jadi, yang ditanya atas, yang diketahui bawah, kali besar nilai yang diketahui. Jadi, rumusnya tuh 9/5 dikali 80 ditambah 32. Nah, 80 sama 5 kan bisa dicoret, sama dengan 16. Jadi, 9 dikali 16 ditambah 32, sama dengan 176. Nah, untuk yang nomor 2, itu yang ditanyakan Reaumur. Reaumur itu perbandingannya 4. Jadi, rumusnya tuh 4/5 dikali 80. 80 sama 5 kan bisa dicoret, yaitu 16. Jadi, 4 dikali 16 sama dengan 64. Nah, untuk yang nomor 3, kan yang ditanya Kelvin. Kelvin itu kan perbandingannya 5. Celsius juga 5. 5/5 kan 1. Jadi langsung aja 80 ditambah 273. Ingat ya, kalau ditanya itu ditambah, kalau diketahui itu dikurang. Jadi yang ini kan Kelvinnya ditanya, jadi ditambah. Nah, 80 ditambah 273 sama dengan 353. Nah, sampai sini sudah paham kan? Kalau gitu, Kak Lina mau nguji kemampuan kalian dengan ngasih soal nih. Kalian kerjakan ya. Dan nanti kalau udah ketemu jawabannya, kasih tahu di kolom komentar ya. Nah, sekian dari video Kak Lina. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video tadi bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.